Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim wa da'ana ila makarimil akhlaqi wal uslubil hakim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita terus menerus memuji Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai pada malam hari ini Allah masih tetap memberikan kemudahan kepada kita untuk meringankan langkah dalam kebaikan. Semoga dengan keistiqomahan kita mencari ridha Allah, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kiranya kepada kita semua kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat dan salam kita tersebut, kita juga berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Sebaik-baik syafaat dari Rasulullah adalah bentuk pengakuannya sebagai umatnya. Ketika kita mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sebagai umatnya, tentu kita bapak dan ibu yang dimuliakan Allah berusaha sedaya mampu kita selama hidup di dunia ini mencontoh, mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mentadabburi ayat Allah tabaraka wa taala masih seputar surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari susunan Al-Quran setelah surah Al-Fatihah, pada ayat 144, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala,
sering melihat wajahika, wajahmu yang dimaksud khitabannya kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fis sama, menengadah ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Lalu ditutup oleh Allah dalam ayat ini, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Ali bin Abi Talha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi daripada keduanya. Qala, mengatakan, kana awwalu ma nunsikha minal Qur'ani al-qiblah. Perkara yang pertama kali dinasah atau dihapus hukumnya adalah tentang masalah kiblat. Karena ayat ini berkaitan tentang masalah kiblat. Masih kita lanjutkan seperti yang kita bahas pada beberapa hari yang lalu, Bapak dan Ibu, seputar dari surah Al-Baqarah ayat 144 ini. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinah. Hal itu terjadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa kana aktsaru ahliha al-Yahud, maka pada waktu itu mayoritas penduduk Madinah waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Fa'amarahullahu ayyastaqbila baital muqaddas, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Muqaddas. Jadi ini awal pertama kiblatnya umat Islam di
daerah Baitul Muqaddas Palestina. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fafarihat al-yahud, di ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa kiblatnya umat Islam di daerah Baitul Muqaddas, fafarihat, maka orang-orang Yahudi pun merasa gembira tentang hal itu. Lalu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran. Jadi berapa lama Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah, kiblatnya yang mengarah ke Baitul Muqaddas pada saat itu lamanya sekitar belasan bulan. Jadi tidak sampai 1 tahun. Padahal beliau sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih menyukai untuk menghadapkan wajah kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Makanya di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarda'a fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kami, yaitu Allah, sering melihat wajahmu Muhammad menengadah ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tarda'a fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai, yaitu ke arah Masjidil Haram. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang masalah kiblat. Karena itu beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menengadah wajahnya ke langit. Maka Allah tabaraka wa ta'ala, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayat, lalu Allah saat itu menurunkan ayat ini untuk apa? Untuk memalingkan wajah Rasulullah dan bersama orang-orang yang mengikutinya ke arah Masjidil Haram. Jadi tidak berlaku lagi kiblat yang di arah Baitul Muqaddas. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal itu menyebabkan orang-orang Yahudi menjadi goncang, semakin benci mereka. Berarti Muhammad dan bersama pengikutnya tidak konsisten. Mereka masih ragu ya tentang masalah kiblat mereka. Semakin benci orang-orang Yahudi. Karena disebabkan perpindahan kiblat dari arah Baitul Muqaddas menuju ke Baitullah Al-Haram. Apa kata orang Yahudi pada saat itu Bapak dan Ibu? Dan diabadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ucapan mereka di dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu pada ayat 142.
Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa kata orang Yahudi? Apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Qul, katakan Muhammad kepada mereka yang mengatakan seperti itu, lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah. Apa milik Allah? Al-masyriqu wal maghribu, yaitu timur dan barat. Langsung dibantah oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Yahudi, supaya dikatakan bahwa yang memerintahkan tentang masalah perpalingan kiblat dari arah Baitul Maqdis menuju ke Baitullah Al-Haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Summa qala Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, fa thamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala aidan, Allah juga berfirman pada ayat 143 dari surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas 4 hari yang lalu. Apa firman Allah di dalam ayat tersebut, ayat 143? Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang Muhammad, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Berarti ini suatu ujian kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu al-aibati billah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satu apa yang pernah dulu diucapkan oleh as-sadiqul masduq Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Sahabat bertanya kepada Rasul, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk sarugo ya Allah? Ada rupanya yang tidak mau masuk sarugo. Lalu dijawab oleh Rasulullah, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang mentaatiku berarti dia sudah taat kepada Allah. Wa man asani, siapa yang mendurhakaiku, artinya tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah,
faqada aba, maka sungguh dia telah enggan masuk ke dalam surga. Berarti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dari petunjuk-petunjuk Allah Tabaraka wa taala itu hanya digunakan secara akal 100%. Tapi harus disertai dengan iman. Kalau cuma ngakal-ngakali, tidak mampu akal untuk menerimanya, terkecuali tentang masalah iman. Jadi ahibatillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya memperdalami tauhid, apalagi di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Datang pertanyaan. Pertanyaannya, apakah kiblat adalah Ka'bah atau yang dimaksud adalah arah Ka'bah? Kira-kira apakah kiblat adalah Ka'bah atau arah Ka'bah? Di sini kan udah jelas disebutkan syatrah. Syatrah itu artinya arah. Arah Ka'bah. Coba perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Waruya al-Hakim an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Al-Hakim beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, asy-syatrah, syatrah itu berarti adalah menghadap ke arah. Ya, asy-syatrah berarti menghadap ke arah. Nah, ini yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah, menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus anak paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengenai tentang masalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aibati billah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa amma fi qoulihi tabaraka wa ta'ala, adapun tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar apa? Agar menghadap ke arah kiblat dari setiap penjuru bumi. Ke arah kiblat. Baik al-masyriqu wal maghrib, maupun timur dan barat. Kenapa? Karena qul lillahil masyriqu wal maghrib.
sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Jadi kemanapun awak, salamu di timur dan barat, maka arahkan wajah kita ke arah kiblat. Aibati billah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditegaskan oleh Abul Fida, yaitu di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kecuali bagi orang-orang yang melihat Ka'bah. Kalau dia melihat Ka'bah secara langsung, dia harus menghadap langsung ke Ka'bah. Tapi bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, contoh di Indonesia, baru-barusan ini Bapak dan Ibu, ada perintah akan bertukar sampai di Masjid Al-Muqarrabin, Masjid, pokoknya Bukit Tinggi, banyak yang menukar kiblat pada bulan lalu tuh. Heboh watanya. Ustaz, Ustaz tidak sanang mencelik, aneh rasanya sajadahku miring ceknya. Karena ada pengumuman Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa tanggal berapa tuh ambolah duko tanggal berapa? 28 Mei. Hah? 28 Mei ya. Kejadian tuh. Akhirnya pada waktu hari apa tuh? Hari Sabtu kemarin, pai balik ambo ke situ, laba tukar balik seperti biasa. Ndak istiqomah. Ndak lah biasa wak seperti kostatnya. Yuk satama. Jadi rencong apa tuh? Sajadahku jadi buruk nampaknya ceknya. Ndak ikut ndak cocok urusan. Terkecuali semua masjid yang disiko, iyalah awak kembali dah balik seperti biasa statnya. Itu yang bangunan lama memang jauh, boleh utara. Kalau bangunan lama memang jauh utara. Iya. Allahu a'lam. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah pengalihan kiblat telah diketahui oleh orang-orang Yahudi, bukan hanya umat Islam saja. Makanya di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innal ladzina utul kitaba. Lanjutan ayatnya, ayat 144 tuh. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya orang-orang utul kitab yang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, memang mengetahui, layak lamuna, sungguh mereka mengetahui, annaul haqqu mir rabbihim, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang Yahudi yang menolak pengalihan kiblat ke Ka'bah yang awalnya dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya, ke arah Ka'bah, mereka tahu tuh. Makanya mereka semakin mengatakan, umat Islam ko, Muhammad ko tidak bisa dijadikan suatu rujukan. Mereka berkiblat tapi masih ragu-ragu, udah pindah loh. Padahal bukan,
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui dari nafsu Rasulullah, akan tetapi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Biarlah dulu mereka mencaci maki, tapi suatu saat nanti akan terbongkar keburukan mereka. Makanya ditangguhkan oleh Allah umur kepada mereka sampai kapan mereka akan mau bertaubat. Ketika tidak mau bertaubat, mereka sendiri nanti yang akan merasakan akibat dari perbuatan keingkaran mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang berkaitan tentang masalah berpalingnya kiblat dari arah Baitul Maqdis menuju ke Baitullah Al-Haram. Ahibati fillah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat ayat 145. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh zalimin. Wala in ataital ladina utul kitaba, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu kitab Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ba'abana kuncarwawa menyampaikan kepada orang-orang yang sudah ditutup oleh Allah hati menerima kebenaran dari Allah, tidak bisa lagi menerima nasihat. Oleh bahayanya. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah ilmu datang kepadamu, sesungguhnya kamu jika demikian termasuk golongan orang-orang yang zalim. Inilah sampai dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang lain, manil tamasa ridallah bisukhtin nas ridallahu anhu warda anhun nas. Siapa yang mencari ridho Allah, artinya mengikuti ridho Allah yang dia ikuti, walaupun orang-orang benci terhadap dia, suatu saat nanti Allah akan menjadi tetap ridho kepada orang tersebut, dan manusia yang benci kepadanya berubah menjadi ridho. Tapi ingat sebaliknya, wa manil tamasa ridon nas, siapa yang mencari keridoan manusia,
Dia ikuti keinginan orang, padahal salah dalam pandangan Allah. Berarti orang seperti ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia yang awalnya ridho kepada mereka berubah menjadi benci, dan Allah akan bertambah murka terhadap orang tersebut. Makanya jangan mencari-cari keriduan manusia di ketika menyampaikan kebenaran. Ikuti petunjuk Allah. Jadi dalam ayat 145 ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan tentang kekufuran, keingkaran. Jadi keingkaran dan penentangan orang-orang Yahudi terhadap keadaan Nabi kita Muhammad SAW yang mereka ketahui, dan seandainya mereka orang-orang Yahudi mengemukakan dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa, niscaya mereka tidak akan mengikutinya dan tidak akan meninggalkan keinginan hawa nafsu mereka. Makanya sebutkan Allah dalam ayat ini, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Coba buka di dalam surah Yunus, surah yang ke-10, ayatnya ayat 96 sampai ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 96 sampai ayat 97. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayah hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman. Mereka tidak akan beriman walaupun ditujukan kepada mereka berbagai macam dalil kebenaran. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan adab yang pedih, nanti baru sadar katikulah dapat sikso. Iyo. Makanya di dalam surah An-Naba kan disebutkan oleh Allah, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kenapa dua kali sampai diulang kalla saya'lamun? Kalla saya'lamun itu pertama kali ditujukan kepada siapa? Sekali-kali tidak. Mereka pasti akan mengetahui. Siapa ini? Orang-orang yang mendustakan kebenaran datangnya hari kiamat. Kemudian summa kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Satu saat nanti mereka pasti akan mengetahui. Ini ditujukan kepada orang beriman. Orang beriman di dunia berbagai macam dicela, dicaci maki, dibuli berbagai macam cara, tapi mereka tetap yakin tentang janji Allah. Ya, mereka bersabar tentang cacian makian orang-orang yang mencaci. Nanti di akhirat baru mereka tahu, oh inilah hasil kesabaran. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahmani wa rahimakumullah. Walidzalika fi qouli tabaraka wa ta'ala, oleh sebab itulah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani,
yang diberi kitab Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, mereka tidak akan mau mengikutimu. Berarti lebih dahsyat matinya hati daripada butanya mata. Kalau buta hati, sengsara dunia akhirat. Tapi kalau buta mata, mungkin di dunia ini dia tidak bisa melihat, tapi kebahagiaan akan dia peroleh. Jadi laisal ama amal ain, walakinnal ama amal qalb. Bukanlah hakikat buta itu buta mata, tetapi hakikat buta itu adalah buta hati. Ketika sudah buta hati seseorang menerima kebenaran, tidak mampu lagi menerima nasihat, berarti kerugian dunia dan akhirat dia dapat. Tapi kalau cuma mungkin kemudian apa buta matanya, belum tentu bapak dan ibu dikatakan dia mendapatkan kerugian. Bahkan ada seorang bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, di ketika menonton Hafiz cilik, gurunya si Ahmad dan si Kamil itu kan, mereka tuh bapak dan ibu masih yang juara 1 dan 2 tuh ya. Guru si Ahmad ini bapak dan ibu buta. Ketika diwawancarai, gimana caranya tuh, apa yang pertanyaan dari siapa tuh, si Irfan, intinya seperti ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, saya biarlah seperti ini ya, saya biarlah seperti ini, artinya tidak melihat. Kalau mungkin diberikan mata saya bisa melihat, mungkin saya lebih jauh dari Allah. Kalau masih seperti ini, saya bisa dekat dengan Allah, saya menerima apa keputusan Allah. Inilah yang terbaik itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, menerima yang terbaik menurut Allah. Makanya jangan kita paksa keinginan kita. Ketika kita paksakan keinginan kita, belum tentu itu membuat kebaikan dunia dan akhirat kita. Tapi ketika kita menerima keputusan Allah, makanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berarti kalau kita renungkan bapak dan ibu ucapan ini, susah dan senang, berarti ketika kita ridho menerimanya, itu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Makanya jangan paksakan keinginan kita kepada Allah, tapi mintalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ini bapak dan ibu yang bisa kita sampaikan, yang akan datang nanti pada ayat 146. Wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.